Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Dengan bertawassul membaca suratul Fatihah ini kita berdoa kepada Allah dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, yang mewakafkan sebagian hartanya untuk Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, diantaranya Ibu Hajah Milda Dahlan, Bapak Haji Ibrahim Nur, dan yang lainnya. Kita doakan bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan, dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh serta ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa, pertama untuk diri kita semua, keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, yang mereka yang masih hidup. Kita doakan dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, di antara kami dan mereka, ya Allah, yang Kau uji dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang Kau uji dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami dan mereka, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Jadikan, ya Allah, semua santri-santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, ya Allah, yang sedang menuntut di Pondok Pesantren ini, jadikan, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada-Mu, ya Allah, yang berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, dan muliakan hidup mereka dunia dan akhiratnya, ya Allah. Mudahkan di dalam belajar, dalam menghafal Quran, di dalam memahami semua pelajaran-pelajaran dan segala ilmu yang dipelajari dalam
wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat kitab Riyadhus Shalihin halaman 6. Abi hanya membaca ayat yang terakhir ya sekarang di sini, yaitu surat Ali Imran ayat 29, yaitu qul, katakan hai Muhammad, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan hai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika engkau menyembunyikan apapun fi sudurikum, di dalam dada-dada kalian, atau apapun yang kalian ungkapkan, maka ya'lamullah, maka Allah pasti akan mengetahuinya. Mengetahui apa? Segala apapun yang tersembunyi di dalam hati kalian, dan apapun yang kalian lakukan pasti Allah tahu. Apakah manusia melakukan sesuatu itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, atau karena motivasi yang lain, atau karena apa? Itu Allah tahu. Manusia bisa dibohongi. Orang tua bisa dibohongin sama anaknya. Guru bisa jadi dibohongi oleh muridnya. Bahkan satu disiplin di lembaga pendidikan manapun, secanggih apapun, sehebat apapun itu lembaga pendidikan, bisa dibohongin dengan anggota-anggotanya. Tapi Allah tidak. Allah, apapun yang tersembunyi dalam diri dan hati manusia, dan apapun yang dilakukan oleh manusia, niatnya apa, motivasinya apa, tujuannya apa, Allah tidak bisa dibohongi. Maka jangan kita ya, mentang-mentang mungkin orang tidak, mungkin orang lain kita bisa bohongi, maka jangan gampang-gampang membohongi orang tersebut. Mungkin orang tua kita bisa kita bohongi, jangan gampang-gampang membohongi orang tua kita tersebut. Allah Maha tahu gitu. Ingat, dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun, balasan suatu kejahatan apabila orang melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan kebohongan, walaupun mungkin dia yakin orang tidak tahu, Allah tahu. Dan suatu saat orang yang melakukan kejahatan itu pasti akan mendapatkan balasannya. Tapi kapan dia akan mendapatkan balasannya itu urusan Allah.
Makanya tolong anak-anakku, dengerin. Ketika hidup seseorang kayaknya hidupnya susah aja, atau maaf, mungkin masa depannya kayaknya susah aja, apa aja serba susah. Usaha sudah, ikhtiar sudah, tapi selalu gagal dan tidak berhasil. Itu bisa jadi ikhtiar dan usahanya adalah kenapa nggak berhasil akibat waktu yang sudah berlalu dalam hidupnya, terutama setelah dia balik. Sebab orang kalau dia berakal sehat dan balik dan dia sebagai seorang muslim, dia itu sudah menjadi seorang yang disebut mukallaf. Kalau orang berakal sehat dan balik, apapun yang dia lakukannya, dia sudah pasti akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukannya itu. Baik, ya, orang yang dizoliminya itu tahu atau tidak. Maka hati-hati ya saudaraku sekalian. Ketika Anda melakukan sesuatu atau maaf, naudzubillah, melakukan kezaliman, melakukan dosa, kelihatannya aman-aman saja, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengetahui, tapi ingat Allah Maha tahu. Tanamkan pada diri Anda, Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan. Walaupun mungkin boleh jadi orang tua kita tidak tahu, guru kita tidak tahu, bahkan mungkin orang yang dizolimi tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan suatu saat, nih dengerin, suatu saat yakinlah kezoliman yang dilakukan itu, dosa yang dilakukan itu, satu saat dia akan mendapatkan akibatnya. Begitu juga sebaliknya, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang manusia, oleh seorang hamba Allah, walaupun mungkin boleh jadi ketika dia melakukan kebaikan itu orang tidak tahu, orang tidak melihat, atau bisa jadi orang pura-pura tidak mau tahu dan tidak mau melihat. Kalau kita melakukan kebaikan itu lillah, hanya karena Allah, kita melakukan kebaikan itu ilallah, sebagai bekal untuk kita menghadap kepada Allah. Kita melakukan kebaikan itu billah, karena alhamdulillah Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan itu. Karena kita melakukan perbuatan itu fillah, karena memang ini yang memang sesuai dengan jalur Allah dan peraturan Allah dan syariatnya Allah. Dan kita melakukan kebaikan itu minallah, memang itu adalah perintah dari Allah. Yakinlah anak-anakku sekalian, Allah tidak buta terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan, walaupun boleh jadi manusia nggak tahu. Allah nggak buta, Allah Maha mengetahui. Maka di sini dikatakan, qul, katakan hai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, segala apapun yang kau sembunyikan di dalam dada dan di dalam hatimu, autubduhu, atau sesuatu itu kau memang nyatakan, ungkapkan, yakinlah ya'lamuhullah, Allah pasti akan tahu apa yang ada di dada kita itu, apa yang ada di hati kita itu, baik kita ungkapkan maupun tidak kita ungkapkan, Allah Maha tahu. Ingat, dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, mulailah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sekali lagi bilang,
wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa dan pasti akan menolong hambanya, siapapun hambanya itu. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maaf, tapi itu banyak melihat, bahkan merasakan langsung orang-orang yang kerjaannya menolong kesusahan orang. Kalau memang dia mampu dan memang ada sesuatu yang dia bisa berikan untuk menolong itu, kami lihat ketika orang itu mungkin suatu saat dalam keadaan susah, dalam keadaan ada masalah, yang Nabi temukan ada saja solusi dan jalan keluar yang dia dapatkan. Tapi ketika orang yang kerjaannya selalu menzolimi orang, tolong diingat, ketika seseorang yang kerjaannya menzolimi seseorang, melakukan dosa terhadap seseorang, membohongi orang, menipu orang, pasti dia akan dapat balasan dari apa yang dia buat tersebut. Kadang-kadang dia ngeluh, saya sudah berusaha ngerjain ini, ngerjain itu, melakukan ini, melakukan itu, tapi kok tidak selesai-selesai persoalan saya ya. Saya sudah berusaha melakukan ini, melakukan itu, tapi bukan malah selesai masalah yang saya hadapi. Justru yang saya hadapi permasalahan malah semakin banyak, semakin hebat. Jadi anak-anakku sekalian, Allah tuh nggak bohong. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Ya, banyak-banyaklah kita melakukan kebaikan. Banyak-banyaklah kita melakukan hal yang baik dan positif. Artinya tidak rugi kalau kita menjadi orang baik. Justru pasti merugi orang yang suka melakukan perbuatan dosa, selalu melakukan kezaliman, selalu melakukan perbuatan, maaf, menipu orang, menyusahkan orang, menyengsarakan orang. Dan ya, ketika kita menolong orang yang memang ketika itu layak kita tolong, dan kita tahu dan ngerti orang itu memang dalam keadaan kesusahan, dan kebetulan kita punya rezeki Allah berikan dan mampu untuk menolong, ingat, ini nasihat Abi kepada kalian semua. Jangan ada sedikit pun di hati kita ketika kita menolong orang, kita mensyaratkan satu saat, hei orang yang dalam keadaan kesusahan, saya tolong sekarang, tapi dengan syarat suatu saat kau harus menolongku ketika aku dalam keadaan susah. Nggak perlu ada gitu-gituan. Paham? Ngerti? Kenapa? Karena ketika kita mungkin dalam keadaan masalah, dalam keadaan susah, Allah tuh tahu suatu dulu kita pernah menolong hambanya. Yakinlah Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk menolong kita. Abi berikan contoh konkret anak-anakku sekalian. Nurul Ilmi ini bisa wujud seperti ini. Kalian mau percaya atau tidak silahkan. Nah, kalau kalian yang sudah bisa berhitung,
Kalau ngandalin bayaran SPP dari santri, nggak akan bisa pondok ini berwujud. Itu yang namanya tanah untuk SC, Sport Center aja baru tanahnya. Itu 4 tahun yang lalu Abi beli 1,7 miliar tambah sekitar 2,2 M itu Abi beli itu. Baru tanahnya. 2,2 miliar itu baru tanahnya. Itu kayaknya sederhana begitu. Itu SC itu atapnya yang hijau itu Abi bangun itu habis 480 juta. Dari mana itu? Dari bayaran santri? Maaf, nggak akan cukup. Maaf, apalagi yang belum bayaran juga banyak, tapi jajan ada. Ya kan toh? Dari siapa? Allah yang bantu. Dari mana? Allah menggerakkan hati hambanya. Karena yang kita lakukan sesuatu hal yang baik dan positif, yang insya Allah bermanfaat untuk keperluan kalian, supaya kalian punya ruang terbuka. Masjid ini pertama kali, ini kalau Abi hitung Masjid dan Asrama Putra ini kami Abi hitung-hitung, ini hampir 6 miliar Abi habis ngebangun ini. Baru masjid dengan kelas dan semua lokal ini. Dari mana? Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati hambanya untuk ikut bersama dengan Abi, untuk menyediakan tempat untuk kalian belajar. Tapi bukan pengusaha, bukan pejabat yang punya gaji sekian puluh juta atau mungkin ratusan juta, nggak ada. Siapa ini? Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya. Maka kita selalu mendoakan mereka yang ikut andil, yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk terwujudnya pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Insya Allah itu jadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Jadi anak-anakku sekalian, ingat, Allah tuh maha tahu apapun yang ada pada diri hati hambanya. Allah itu maha tahu ketika kita mengungkapkan satu ungkapan, kita mengucapkan satu ucapan, niat kita ketika kita mengucapkan ucapan itu apa, Allah maha tahu. Insya Allah yang baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau yang kita lakukan sesuatu yang negatif, satu dosa, kezaliman, menganiaya orang, suatu saat pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun orang yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang lakukan itu, yarah, dia pasti akan mendapatkan balasan dari kebaikan itu. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa, kejahatan, kezaliman, menganiaya orang, membohongi orang yang dilakukan, dia suatu saat juga pasti akan mendapatkan balasan atas dosa, kejahatan, maksiat yang ia lakukan tersebut. Maka anak-anakku, dimanapun kita berada, baik orang tahu maupun tidak tahu, baik orang melihat ataupun tidak melihat, baik orang tua kita tahu atau tidak tahu, guru kita tahu atau tidak tahu, jangan coba-coba melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah. Sekali lagi Abi bilang, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Terutama Abi menasihati diri Abi sendiri dan untuk Allah, mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari di bulan suci Ramadan ini. Jangan coba-coba melakukan kejahatan. Jangan coba-coba melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah. Jangan coba-coba melakukan kezaliman.
Jangan coba-coba menipu orang. Jangan coba-coba melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Walaupun orang yang kita zalimi tidak tahu dan tidak melihat, walaupun orang tua kita tidak tahu, walaupun guru kita tidak tahu, walaupun orang yang menjadi korban kebohongan kita, korban kezaliman kita tidak tahu, ketika itu satu saat pasti ya kita akan mendapatkan balasan dari kezaliman dan perbuatan dosa yang kita lakukan itu. Yang ngerinya ketika kita lagi susah, ya, kita dapat balasan atas kezaliman kita, akhirnya kesusahan kita berlipat ganda. Maka jangan pernah merasa, ya, jangan pernah merasa aman ketika melakukan dosa. Ingat, jangan pernah merasa aman ketika melakukan dosa. Karena bagaimanapun dosa kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun dia merasa aman dan mungkin aman ketika melakukan dosa itu, ingat Allah Maha Tahu dan Allah Maha Melihat. Karena Allah berfirman, apa kata Allah? In tukhfuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Apapun yang kau sembunyikan dengan hatimu dan apapun yang kau ungkapkan, apa yang maksud dan tujuan dan motivasi engkau melakukan perbuatan itu, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Tahu dan Allah Maha Tahu. Maka jangan coba-coba merasa aman ketika melakukan dosa. Jangan coba-coba merasa aman ketika menzalimi orang. Jangan coba-coba merasa itu tidak akan dibalas ketika kita melakukan dosa itu. Jangan coba-coba. Kenapa? Satu saat kezaliman, kebohongan, penipuan yang kita lakukan, satu saat kita pasti akan mendapatkan akibatnya. Kapan waktunya Allah Maha Tahu. Yang mengerikan, balasan kejahatan yang kita lakukan justru kita dapat ketika kita lagi susah. Akhirnya penderitaannya berlipat ganda. Nauzubillah min. Abi nasihatkan kepada kalian anak-anakku sekalian, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, terutama abi menasihati diri abi sendiri. Jangan kita pernah merasa aman, apalagi selalu merasa aman ketika melakukan dosa. Kenapa? Sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia tidak bertaubat, dia pasti akan mendapatkan balasan dari dosa tersebut. Ya, ngerti? Paham? Ini yang kerjaannya suka-suka melanggar disiplin nih. Yang suka-suka, maaf, meninggalkan tanggung jawab nih dengan cari alasan, mencari-cari alasan. Cari-cari alasan mah gampang, lupa, ketiduran. Bukan lupa, bukan ketiduran, males. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah, apalagi diberikan amanah oleh manusia, kemudian amanah itu kita sia-siakan, ingat Allah Maha Tahu. Dan ingat, kalau amanah itu kita sia-siakan sehingga ada orang yang terzolimi karena kita tidak amanah dan tidak menjaga amanah itu, satu saat ketika kita mendapatkan kesusahan, bukan dapat jalan keluar, justru mendapatkan kesusahan lebih lanjut dan kesusahan yang lain. Jangan salahkan. Itu hukum alam, itu sunatullah. Ya, jadi jangan merasa aman ketika melakukan dosa. Ini orang happy, senang melakukan satu pelanggaran hukum Allah, melakukan perbuatan tidak amanah karena dia merasa aman. Nggak apa-apalah, nggak dia papai di ini, nggak diberikan sanksi ini, padahal dia udah berkhianat. Ini nih, merasa aman ketika berkhianat.
Merasa aman ketika menjolimi orang. Merasa aman ketika berbuat dosa karena dianggap nggak ada yang tahu, karena dianggap tidak ada yang akan memberikan sanksi dan hukuman kepadanya. Ingat, walaupun tidak ada yang tahu, walaupun nggak ada yang melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ingat apa kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini kalian harus pegang sampai akhir hayat kalian. Kalau ingin hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengar ya, paham ya? Apa kata-kata hari ini? Jangan merasa aman ketika kita melakukan dosa. Jangan merasa aman ketika kita melakukan kezaliman. Sebab Allah Maha tahu, dan satu saat kezaliman dan dosa itu kita akan mendapatkan akibatnya. Itu diingat ya. Halo. Jangan merasa aman ketika kita melakukan kezaliman. Jangan merasa aman ketika kita melakukan dosa. Walaupun boleh jadi orang tidak melihat dan tidak ada yang tahu. Tapi yakinlah, sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia atau seorang hamba Allah, sekecil apapun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, kalau dia tidak bertaubat, dia pasti akan mendapatkan balasan dari kezaliman dan dosa yang ia lakukan tersebut. Inilah diantara makna qul in kuntum ayatnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakan hai Muhammad, ya, in tukhfu ma fi sudurikum, apapun yang kau sembunyikan di hatimu, di dadamu, au tubduhu, ataupun yang kau tampakkan, ya, yakinlah, ya'lamullah, Allah pasti akan mengetahuinya. Oke, siap? Baca hadis yang pertama. Abi langsung kepada hadisnya saja ya. An Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dari Amirul Mukminin yang bernama Abu Habsin Umar bin Khattab. Siapa ini Abu Habsin? Dengerin. Orang Arab itu sampai saat ini di negara Arab manapun punya yang namanya kearifan lokal. Bahkan orang Arab sampai dia tinggal tidak di negara Arab pun, kalau dia konsisten dengan budaya mereka, mereka masih tetap menggunakan apa yang disebut dengan kearifan lokalnya yang disebut kunyah. Apa itu kunyah? Memanggil orang bukan dengan namanya, terutama orang itu sudah nikah. Terutama orang itu sudah nikah. Umar bin Khattab itu punya anak yang bernama Hafsah. Karena itu Umar bin Khattab ini diberi nama Abu Habsin, bapaknya si Hafsah. Rasulullah SAW itu punya anak pertama yang bernama Al-Qasim. Maka Rasulullah itu dipanggil Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Ngerti? Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Rasulullah, tidak punya anak sampai wafat. Tapi tetap beliau dipanggil Ummul Mukminin, ibunya semua orang-orang mukmin. Apabila ada orang
punya anak misalnya bernama Ali, bapaknya namanya Mahmud, maka ketika dia dengan teman-teman dan keluarganya kalau di Arab dipanggil Abu Ali. Nah, itu namanya kunyah. Dan ini budayanya Arab. Pakai abu-abu. Ya. Abu Bakar, kenapa dipanggil Abu Bakrin? Karena istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya istri Rasulullah yang gadis dan perawan yang nikah dengan Rasul itu anaknya Abu Bakar bernama Aisyah. Maka Abu Bakar dipanggil Abu Bakrin, ayahnya seorang gadis, bapaknya seorang gadis. Ini budaya Arab, pakai laki-laki pakai abu, perempuan pakai Jelas ya? Jelas? Ini ilmu bagi kalian, dengerin. Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu dipanggil Abu Hafsin. Kenapa dipanggil Abu Hafsin? Karena anak pertamanya perempuan bernama Hafsah. Siapa itu Amirul Mukminin Abi Hafsin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, langsung aja. Qala, berkata, apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu hadis-hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekaligus di situ Imam Muslim juga meriwayatkan, hadis itu disebut muttafaqun alaihi. Atau apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, selain disebut muttafaqun alaih, disebut juga rawahu syaikhani. Jadi ada dua istilah ya, dengerin. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ada dua istilah. Satu disebut apa? Muttafaqun alaihi. Kedua, rawahus syaikhani. Itu kalau ada istilah dalam hadis rawahus syaikhani atau muttafaqun alaih, maka hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan mendapatkan apa dari yang ia lakukan tergantung manawa, niatnya dalam melakukan perbuatan itu untuk apa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap seseorang dalam melakukan perbuatan manawa, dia akan mendapatkan apa niatnya dalam melakukan perbuatan tersebut. Dikasih contoh oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sekali lagi, ini ya keterangannya, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, barang siapa kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah,
niatnya semata ilallahi wa rasulihi, semata hanya untuk mendapatkan ridho Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya di sisi Allah betul bahwa hijrahnya adalah karena Allah dan hijrahnya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa hijrahnya kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah lidunya, untuk motivasi dunia, ya, untuk mendapatkan keuntungan dunia, yusibuha, maka dia hanya akan mendapatkan nilai, ya nilai itu aja, nilai dunia aja, nggak ada nilai akhiratnya, nggak ada nilai ibadahnya, karena dia melakukan hijrah adalah li dunia, semata hanya untuk dunia. Yusibuha, maka dia akan mendapatkan dunia itu saja. Ya, kamu kitab kamu mana bang? Buka, tutup kitabnya gaya. Enggak. Awim ro'atin, atau hijrahnya karena motivasi imro'atin, seorang wanita yang kihuha, maka dia akan menikahi wanita tersebut. Fahijratuhu, maka hijrahnya seseorang yang berhijrah ila ma hajara ilaihi, tergantung nilai hijrahnya. Ketika dia berhijrah, niatnya berhijrah itu untuk apa? Muttafaqun alaihi, atau disebut muttafaqun ala sihhatihi. Jadi muttafaqun alaih itu artinya muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati atas kesohihannya. Minimal hadis muttafaqun alaih itu maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dengerin. Ayo hadisnya kita baca, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu, boleh ya, yaqulu, ayo yaqulu. Apa yang diungkapkan oleh Rasul? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim, atau muttafaqun alaihi, atau rawahu syaikhani. Oke, dengerin. Maknanya udah Habib baca tadi secara garis besar. Sesungguhnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah atau oleh semua hamba-hamba Allah di sisi Allah itu tergantung apa yang ia akan dapatkan, itu sangat ditentukan oleh niatnya dalam melakukan perbuatan tersebut. Oke?
Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia dalam melakukan perbuatan apapun dia akan mendapatkan apa dari Allah, tergantung niatnya dalam melakukan perbuatan itu untuk apa. Jika dicontoh oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah niatnya semata hanya karena Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya khususnya kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah itu, maka hijrahnya betul-betul karena Allah dan karena ikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya semata untuk motivasi dunia, mendapatkan hal yang bersifat dunia, yusibuha, dia hanya mendapatkan nilai hijrahnya itu hanya nilai dunia itu saja. Awim roatin, atau dia berhijrah karena motivasi wanita, maka yang kihuha, dia akan menikahi wanita tersebut. Dan Rasul akhiri hadis ini, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya seseorang itu akan bernilai di sisi Allah tergantung dia berhijrah niatnya di hati untuk apa. Itu arti secara global, secara garis besar. Dengerin, hadis ini ternyata punya namanya sababul wurud. Apa? Sababul wurud. Kalau kita belajar ilmu tafsir tentang ayat Al-Quran, Al-Quran itu punya namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi kalau hadis tidak disebut sababun nuzul. Apa sababun nuzul hadis ini? Tidak ada istilah kalau untuk hadis namanya sababul wurud. Ya, dengerin nih, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya dengerin. Kalau untuk Al-Quran yang punya sebab kenapa ayat itu turun disebut sababun nuzul. Kalau hadis, kenapa hadis itu sampai keluar disabdakan, itu namanya sababul wurud. Wau ya, wau ro wau dal, sababul wurud. Ya, artinya kenapa hadis itu sampai diucapkan oleh Rasulullah. Kalau ayat Al-Quran sababun nuzul, kenapa ayat itu bisa turun. Ingat, tidak semua ayat Al-Quran punya sababun nuzul, dan juga tidak semua hadis punya sababul wurud. Tapi hadis innamal a'malu binniyat ini punya sababul wurud. Ya, apa sababul wurudnya? Dengerin. Ada seorang berhijrah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, ya. Dengerin, berhijrah ini atas perintah Allah kepada Nabi untuk meninggalkan kota Mekah kelahiran, yang kota yang sangat dia cintai, dan harus ditinggalkan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan iman sahabat-sahabatnya, karena menghadapi tekanan yang begitu dahsyat dari para kaum Quraisy, kafir Quraisy, ya, yang menghadapi tekanan-tekanan dari para kafir Quraisy. Bahkan bukan hanya tekanan fisik, bukan tekanan secara psikologis saja, tekanan fisik, bahkan ada sampai sahabat karena dia beriman sampai dia dibunuh, karena dia bunuh. Ya, nah, Rasul disuruh oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah ketika awal Islam. Ketika kapan anakku sekarang? Di awal Islam. Supaya apa? Menyelamatkan iman-iman mereka
dari tekanan itu, ya, disuruh untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ternyata dengerin, Rasul dari Mekah ke Madinah berhijrah. Waktu itu kalian mungkin pernah tahu ceritanya. Di malam hari Rasul nyuruh Ali bin Abi Thalib ngapain? Tidur di kamar beliau. Di kamar beliau. Karena ketika itu Rasul diancam akan diserbu dan akan dibunuh. Maka ketika datang serangan, ya, orang-orang yang memang sudah disuruh oleh pentolan-pentolan kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur dia. Dan dengan cara Allah, ya, ketika Nabi Muhammad rumahnya sudah dikepung, Allah tidurkan para utusan-utusan kafir Quraisy yang menyerbu umat Nabi Muhammad itu. Ya, dalam sejarah di antara ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu ketika itu, ya, apa? Pernah tahu surat Yasin apa? Hah? Apa? Ya, siapa yang tahu? Apa? Ayo, yang kelas 6, mana yang kelas 6? Apa? Hah? Apa? Masa nggak pernah dengar sejarahnya? Apa? Yang ayat 9 surat Yasin apa? Hah? Ayat apa? Hah? Masa nggak bisa? Ayo cepet nih. Ayo. Hah? Apa? Nunjuk satu, nunjuk. Ayo. Apa? Wa ja'alna min baini aydihim dalam sejarahnya seperti itu. Sudah, Rasul sambil mindik-mindik baca ayat itu, wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan min baini aydihim, ya, di hadapan mereka saddan, penghalang. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, di depan mereka penghalang, di belakang mereka dijadikan juga oleh Allah saddan, penghalang, tutup. Fahum la yubsirun, sehingga, ya, fa'aksyainahum fahum la yubsirun, sehingga kami tutup mata mereka, fa'aksyainahum fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Tertidur semua tuh orang-orang yang diutus oleh pentolan-pentolan kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad keluar rumah ditemani oleh sahabatnya yang namanya Abu Bakar, dan disuruh menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad sahabat beliau, seorang pemuda gagah berani yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya di malam hari itu Abu Bakar menemani Rasulullah berangkat ke goa. Goanya goa apa? Goa apa? Goa Sur atau goa apa? Hah? Ya, di goa itu istirahat, dan banyak kejadian itu. Ya, ketika pas pagi harinya dilihat oleh orang kafir Quraisy, lah, yang tidur kok Ali, tidak ada Nabi Muhammad, dia cari itu. Sampai akhirnya mendekati goa itu.
Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dengan adanya burung dara merpati sedang bertelur. Dan tidak terbang, tidak merasa terganggu. Dan ada juga lubang goanya itu ditutup oleh sarang laba-laba. Padahal di dalamnya itu ada dua manusia yang bernama Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan orang kafir Quraisy yang ngejar-ngejar Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu sudah sampai ke mulut goa itu. Sudah sampai. Tapi apa kata Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar Siddiq dalam firman-Nya? Apa kata Allah? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan kau gelisah, jangan kau sedih. Allah beserta kita. Nah, dengan adanya burung dara, burung merpati yang sedang bertelur di pintu goa itu, dan dengan ditutupnya goa itu oleh sarang laba-laba, orang berkeyakinan, gak bakalan Nabi Muhammad ada di dalam. Sebab kalau ada di dalam burung dara pasti apa? Pasti terbang. Kalau ada manusia yang namanya sarang laba-laba pasti sudah rusak. Nah, udahlah, nggak ada nih. Akhirnya mereka pergi dan mereka tidak menemukan Nabi Muhammad. Dan akhirnya Nabi Muhammad menuju kota Madinah ditemani oleh petunjuk jalannya. Sekalipun petunjuk jalan itu ternyata bukan orang yang muslim, bukan. Sampailah dalam perjalanan 1 minggu ke kota Madinah yang ketika itu namanya Yasrib. Ya, kalau naik bus dari Mekah Madinah itu sekarang sekitar 6 jam. Kurang lebih sekitar 300 km. Kalau dulu jalannya itu sekitar 1 minggu baru sampai. Itulah perjuangan Rasulullah SAW berhijrah. Ya, akhirnya diikuti oleh para sahabat lain berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dengerin, Mekah ke Madinah inilah hijrahnya sahabat. Ada seseorang hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena ikut Rasul, dengerin, bukan karena ikut Rasul, karena ada perempuan yang dia senangi bernama Ummu Qais. Siapa namanya? Ummu Qais. Sudah dengerin. Nah, Ummu Qais ini hijrah. Seorang pemuda yang senang kepada Ummu Qais ini lah. Ummu Qais hijrah loh. Kalau saya nggak ikut hijrah, waduh, gimana ceritanya nih katanya. Maka berhijrahlah pemuda ini, akhirnya sampai di Madinah. Alhamdulillah. Di Madinah tersebarlah isu ada seorang pemuda berhijrah bukan karena Allah, bukan karena ingin mencontoh Rasulullah, tapi karena ada perempuan kesenangan dia bernama Ummu Qais ikut hijrah dengan Rasul. Tersebarlah, akhirnya laki-laki ini dinamakan oleh orang ketika itu Muhajiru Ummi Qais. Apa? Muhajiru Ummi Qais. Nah, dia hijrah bukan karena Allah,
Rasulullah. Dia hijrah bukan karena ikut apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dia hijrah karena ada perempuan yang dia senangi bernama Ummu Qais. Maka diledekinlah laki-laki ini disebut Muhajiru Ummi Qais, laki-laki yang berhijrah karena seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, informasi ini sampai ke Rasulullah, ya. Maka di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata untuk menetralisir isu yang tersebar, ada seorang pemuda berhijrah karena seorang wanita yang bernama Ummu Qais, dan dia diapakan? Diisukan namanya Muhajiru Ummi Qais. Muhajiru Ummi Qais. Ya. Akhirnya Rasul menetralisir. Apa kata Rasul? Kita kan nggak tahu loh hatinya wanita laki-laki ini benar karena dia memang ingin nikah dengan Ummu Qais, kan belum tentu. Akhirnya keluarlah ucapan Rasul di depan Umar bin Khattab. Makanya itu Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya benar-benar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah innamal a'malu binniyat sebagai jawaban terhadap isu ada seorang pemuda tersebar di tengah para muhajirin, dia diledekin dengan nama Muhajiru Ummi Qais. Maka Rasul menetralisir dengan ucapannya innamal a'malu binniyat sampai akhirnya. Ini dalam riwayat yang menjadi sababu urudi hadzal hadis. Jelas? Jelas? Hei, Bang. Ini Bang ganteng, siapa nih Abang ganteng nih? Kamu? Ya kamu. Jelas? Siapa namanya? Haikal. Haikal. Kamu yang ganteng juga nih, siapa nih? Ya kamu, siapa? Kamu siapa? Hah? Nah, ini siapa yang ganteng? Ini Haikal juga, itu Haikal. Haikalani, dua Haikal. Haikal yang pertama ganteng dan pinter. Haikal yang kedua ganteng dan soleh. Dan insya Allah dua-duanya selain soleh juga pinter. Yang lain pun insya Allah sama. Santri Nur Ilmi yang laki-lakinya ganteng dan soleh, yang laki-laki cantik dan soleha. Saya pernah ditanya, dengerin, dengerin. Kalian harus punya cita-cita ya. Jangan masuk pesantren nggak punya cita-cita. Mau jadi apa aja silahkan. Oke. Ada yang cita-citanya mau jadi guru, silahkan. Ada yang cita-citanya mau jadi TNI tentara, monggo silahkan. Ada yang cita-citanya mau jadi polisi, silahkan. Ada yang cita-citanya mau jadi kiai, silahkan. Ada yang cita-citanya ingin menjadi pengusaha sukses, silahkan. Ada yang cita-citanya ingin menjadi anggota DPR politisi, silahkan. Ada yang cita-citanya mau jadi gubernur,
silahkan. Ada yang mau jadi bupati, silahkan. Bahkan ada yang mau jadi presiden, silahkan. Jangan sampai, dengerin, jangan sampai kalian tidak punya cita-cita. Bahkan ada satu ungkapan, wahai anak-anakku, gantungkan cita-citamu setinggi bintang yang ada di langit. Ya, kalian harus punya cita-cita, apapun yang baik silahkan. Ada yang perempuan punya cita-cita ingin menjadi istrinya kiai, silahkan. Boleh nggak? Ada yang laki-laki punya cita-cita, kalau saya nanti punya istri, istrinya pinter dan solehah dan cantik. Boleh nggak? Boleh nggak? Dengerin. Kalau Anda ditanya mau jadi apa, dengerin. Yang laki-laki mau jadi orang yang soleh, yang perempuan jadi orang yang solehah. Itu satu. Yang kedua, selain soleh dan solehah, pinter. Amin. Selain soleh dan solehah, pinter, saudagar, kaya, banyak duitnya. Amin. Soleh, pinter, saudagar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, selain soleh, pinter dan saudagar, dengerin, ya, dermawan. Amin. Ya, apa cita-citanya? Yang laki-laki jadi anak yang soleh, perempuan jadi anak yang soleha. Amin. Kemudian selain soleh dan soleha, pinter. Kemudian saudagar. Apa saudagar? Banyak duitnya. Boleh nggak? Boleh. Jadi bos, boleh nggak? Sehingga nanti jadi donatur untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid-masjid, ya kan? Abi yakin pasti di antara kalian suatu saat ada yang nanti jadi saudagar. Bukan cuma saudagar, soleh dan soleha. Bukan soleh dan soleha saja, pinter insya Allah, dan saudagar. Dan yang paling penting, saudagar yang dermawan. Amin nggak? Amin nggak? Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Ayo. Sekarang yang perempuan, dengerin. Saya tanya, mau nggak kalian nanti punya suami soleh, ganteng, saudagar? Dengerin dulu. Soleh, pinter, saudagar, dermawan, ganteng. Mau nggak? Udah gitu, udah begitu setia. Yang laki-laki, saya tanya, pada waktunya nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, kalian dapat istri yang solehah, pinter, saudagar, dermawan, cantik, setia. Masa ada yang diem aja? Nizam, kok diem aja kamu nggak mau? Ya Allah. Sudah. Nanti pada waktunya, bukan sekarang. Sekarang belajar. Bikin orang tua kalian bahagia. Bikin orang tua kalian senang. Oke? Belajarnya yang rajin. Jangan malas. Oke, lanjut hadisnya. Hadis ini, ya, apa hal-hal yang bisa diambil dari hadis ini? Satu, dengerin. Kandungan hadis, satu, syarat niat. Ya, syarat niat. Kebetulan ada di Abi ini, Abi bawa buku, dengerin.
Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Dengerin. Jadi Anda melakukan perbuatan apapun, kalau nggak ada niatnya melakukan perbuatan itu, nggak akan ada pahalanya dan nggak akan ada ya nilainya di hadapan Allah. Oke. Dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat merupakan rukun. Ya, dalam ibadah inti seperti sholat, puasa, bahkan ya tayamum, wudu, ya itu niat sebagai rukun. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Ya, adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti, ya itu ada terjadi perbedaan pendapat. Tapi tetap, ya walaupun dia sarana seperti karena dia ibadah mahdhah seperti wudhu dan tayamum, tetap wajib di situ niat. Nah, wajib niat. Dengerin, ya. Kalau ingin perbuatan yang kita lakukan itu, dengerin, perbuatan itu positif, baik, bermanfaat. Banyak manfaatnya, banyak positifnya, bahkan banyak orang yang merasakan manfaat dari perbuatan yang kita lakukan itu. Tapi maaf, nggak ada niat kita atau niat kita salah, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Kita lakukan hal yang baik dan positif. Bahkan banyak orang mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan itu. Tapi niat kita nggak ada. Kita nggak niat apa-apa, lakukan aja. Dapat pahala nggak? Tidak. Nggak dapat. Bagaimana kita dapat pahala? Kita nggak niat apa-apa. Jadi kalau ingin kebaikan yang kita lakukan, perbuatan positif bahkan bermanfaat, kalau kita lakukan nggak ada nilainya kalau kita nggak niat karena Allah melakukan perbuatan tersebut. Jadi niat itu menentukan apakah sesuatu yang baik dan positif itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah, juga ditentukan oleh niat. Tidak cukup hanya perbuatan itu baik dan positif. Nih saya kasih contoh, dengerin. Dengerin. Kalian dari rumah datang ke pesantren ini untuk thalabul ilmi. Baik atau enggak? Baik atau enggak? Apakah kalian selama berada di pondok ini akan dapat pahala atau tidak? Niatnya untuk apa? Kalau niatnya kepaksa, bukan karena Allah, nggak dapat pahala. Jadi kalau ingin keberadaan Anda selama di pesantren ini dapat pahala dari Allah, bernilai ibadah di hadapan Allah, maka Anda melakukan perbuatan baik dan positif ini semata niatnya tujukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Tuh dengerin. Jadi subhanallah, pahala kalian ini banyak banget ini. Pahala belajar, pahala ngaji, pahala ngapal Quran, pahala ngapal hadis. Bahkan tidur Anda pun selama di pondok ini, kalau niatnya tidur untuk istirahat, bukan karena malas belajar, kabur, bukan karena malas belajar, keluar dari kelas tidur, bukan. Tapi tidurnya karena memang waktunya tidur dan istirahat, agar besok bisa bangun untuk sholat subuh dan belajar, tenaga sudah fresh, maka tidur Anda pun dapat pahala. Kalau niatnya apa? Niatnya apa? Jadi segala perbuatan positif akan bernilai ibadah di hadapan Allah dan akan dinilai satu kebaikan oleh Allah kalau dibarengi dengan niat yang benar. Kalau dibarengi dengan niat yang benar, maka kalian
selama di pondok ini, ketika nanti libur dan pulang ke pondok, niatkan saya balik ke pondok hanya semata untuk mencari ridho-Mu ya Allah, dengan saya menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa bekal saya untuk hari tua saya. Banyak sekali pahalanya. Maka nggak salah Rasulullah bilang, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya semata hanya untuk menuntut ilmu, tapi menuntut ilmunya karena Allah, menuntut ilmunya untuk mencari ridho Allah, maka fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dia selama berada di tempat dia menuntut ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah sampai dia pulang. Alhamdulillah. Nah, terakhir, perbuatan dosa, perbuatan negatif, perbuatan zalim dilakukan oleh seseorang, tapi niatnya untuk kebaikan, dapat pahala enggak? Jadi baik enggak perbuatan itu? Dengerin. Mencuri tapi niatnya hasil curiannya untuk nolong orang. Melakukan dosa tapi melakukan dosanya niatnya adalah untuk mencari ridho Allah, dapat pahala enggak? Ya kagak. Dosa bagaimanapun, perbuatan zalim bagaimanapun, perbuatan negatif bagaimanapun, tidak akan baik dan tidak akan menjadi positif kalau pun niatnya baik. Tapi perbuatan positif nggak akan perbuatan positif baik, menolong orang, tapi niatnya ria, bukan karena Allah, dapat pahala nggak? Enggak. Jadi dengerin, ada 3 kesimpulan. Perbuatan baik akan bernilai positif di hadapan Allah kalau niatnya positif. Perbuatan dosa niatnya positif, maka tetap dosa dan tidak bisa menjadi baik. Perbuatan positif niatnya negatif, contoh nolong orang tapi niatnya riya, ingin dipuji orang, bisa jadi ibadah enggak? Tidak. Jadi yang bernilai ibadah perbuatannya positif, niatnya positif. Perbuatannya positif, niatnya positif. Perbuatan negatif, niatnya positif, jadi ibadah enggak? Tidak. Perbuatan negatif, niatnya positif, jadi ibadah enggak? Tidak. Perbuatan positif, niatnya negatif, jadi ibadah enggak? Tidak. Oke ya, sekian dulu. Ayo kita baca sholawat dulu. Ayo, bismillah.
perempuan silahkan yang mana. Yang laki-laki salaman dulu.